Masih di obrolan pagi, kita masih ngobrol tentang peran duta budaya dalam nguri-nguri kabudayan. Sesuai namanya, duta budaya, terutama anak-anak muda gitu yang pasti akan dipromosikan tentu saja kebudayaan. Tadi sudah sempat diceritakan gitu ya, bahwa memang duta kebudayaan DIY ini cakupannya balik lagi, bukan cuma nari, nembang, selama punya minat di budaya bisa ikut bergabung ya. Betul. Ini berarti kalau sekarang sedang proses pemilihan iya. angkatan baru? Iya, 2026. Oke, nah boleh kita flashback dulu. Kalau dulu berarti setahun yang lalu ya, kurang lebih. Setahun yang lalu. Oke, kalian gimana prosesnya gitu? Apakah dari awal juga otomatis pendaftaran, kemudian interview segala macam, mungkin boleh diceritakan? Iya, kalau misalnya untuk seleksinya sendiri pasti ada pendaftaran dulu nih, terus kemudian ada seleksi berkas, ada tertulisnya juga, kemudian ada wawancara. Sebenarnya kurang lebih sama sih dengan seleksi-seleksi duta pada umumnya gitu, tapi mungkin yang jadi salah satu hal menarik di kita itu selama masa karantina ya. Iya, karena karantina juga kunjungannya banyak, belajar banyak gitu. Betul, Ya kan? jadi kita memang beberapa kali mengunjungi tempat-tempat yang itu Jogja banget. Misal kalau di Jogja kan ada Pura Pakualaman dan Keraton Ngayog Yogyakarta. Nah itu kan sebenarnya mereka itu dua kerajaan yang berbeda, tapi ada bisa jadi satu di Jogja itu gimana sih, dari satu wilayah itu gimana. Kita belajar sejarahnya di sana juga, terus kita belajar budaya di dua tempat itu seperti apa. Terus selain dari dua tempat itu kita belajar nih perbedaan antara batik-batik, karena kan kebudayaan itu nggak sekedar yang ditampilkan saja, tapi bisa yang kita pakai kayak gitu. Jadi banyak sih, bisa dari gimana sih kalau misalnya tata cara pemakaian baju adat Yogyakarta yang pakemnya itu seperti apa, terus yang tidak pakemnya itu yang boleh digunakannya itu seperti apa. Kita belajar di situ, belajar cukup banyak sih, itu yang menarik. Dan karantinanya kita juga cukup lumayan lama. Betul. Cuman memang pengambilan karantinanya itu setiap weekend, jadi buat mengganggu proses juga kalau misalnya kerja atau lagi kuliah itu kita tidak mengganggu kuliahnya juga gitu. Dan mungkin ada beberapa kali dispensasi dari panitia juga, kalau misalnya memang nih di suatu weekend kita memang tidak bisa untuk mengikuti, asalkan kita mengkomunikasikan juga pihak panitia juga akan it's okay. Nanti ada tugas pengganti. Penggantinya gitu. Ya, kayak kuliah ya, ada tugas pengganti. Iya, kurang lebih kayak gitu kalau pemilihan nanti. Oke. Nah, dari awal pendaftaran sampai akhirnya grand final dulu, itu berapa lama? Sebulan, 2 bulan? Sebulan lebih ya, Iya, almost 2 bulan. Iya, karena memang tadi prosesnya lumayan juga, kemudian masih banyak karantina, masih ada preliminary, masih ada talent show gitu, kurang lebih hampir 2 bulan, iya. Oke. Yang paling seru apa dulu dari proses pertama kali mendaftar sampai malam grand final? Pasti kan dinamikanya luar biasa. Dari mungkin kita dites secara pengetahuan, iya, fisik juga pasti juga jadi yang utama kan, nggak boleh gampang sakit. Karena kalau dari kalian berdua yang paling berkesan dulu apa? Paling apa ya? Karantina sih. Iya, kayak semua hal tuh sebenarnya paling semua tuh berkesan sih buat kami ya. Tapi kalau di aku sendiri mungkin yang paling berkesan itu adalah kita dulu ada satu momen kita karantina itu di batik. Jadi kita diajarin tuh gimana kita ngebatik, nyanting, pakai malam, manasin, terus kita nyelup, ngasih warna dan lain sebagainya. Benar-benar dari awal sampai akhir. Iya, benar-benar dari awal sampai akhir. Ya sekalipun memang cuma kecil, tapi untuk kami yang khususnya aku yang kayaknya belum pernah nih ngebatik tuh sesuatu yang baru dan menarik juga sih untuk kita eksplor. Ternyata tuh batik-batik yang kita gunakan itu tuh se-effort itu ya yang ngebuat. Jadi pada akhirnya aku jadi lebih aware juga terhadap pantes lah ya, mereka tuh punya harga yang memang sesuai dengan effortnya ketika pembuatan. Prosesnya juga jelimet gitu ya? Iya, banyak juga step-stepnya, prosesnya. Terus mulai ke mendekati grand final, kita diajarin gimana sih kita sebagai seorang pageant tuh yang baiknya seperti apa ketika kita di depan umum, bagaimana kita ketika di atas panggung seperti itu, terus pembawaan kita, public speakingnya kita seperti apa. Mungkin teman-teman yang tertarik
ingin tapi aduh public speakingnya aku kurang, nggak apa-apa ikut aja karena kan kita ada karantina jadi kita ada latihannya gimana sih caranya catwalk seperti apa yang mungkin ada kok ya temen kita tuh yang memang benar-benar kayaknya nggak bisa catwalk sama sekali tapi pada akhirnya kita bisa kok sampai grand final sekeren itulah gitu. Ada pembekalannya juga ya. Betul. Kalau Atta? Gimana yang berkesan? Kalau yang paling berkesan tentunya pas karantina ya. Menurutku yang paling itu saat kita kunjungan. Karena kalau misalnya kita kunjungan itu apa ya rasanya kayak trip bareng teman-teman gitu. Aku sukanya karena emang itu kita bisa benar-benar ya kenalan sama teman baru, kemudian bisa jalan-jalan bareng, bercanda bareng, ketawa bareng, dan belajar banyak hal juga ya tentunya tentang budaya gitu. Jadi menurutku itu sangat berkesan sih karena momen-momen bareng teman-teman finalis yang kemudian akhirnya bisa jadi duta budaya DIY bareng-bareng itu pun juga kalau misalnya disuruh ngulang lagi tuh kayak aduh terharu gitu rasanya bisa bareng teman-teman para finalis gitu. Dan balik lagi ya mungkin karena backgroundnya yang ngumpul beda-beda ya. Iya jadi betul. Ada cerita yang bisa dibagikan selama jadi kita bisa saling sharing nih yang teman-teman yang mungkin bukan di bidang kayak aku nih, aku kan di bidang memang khusus seni tari dan kayak Kak Atta juga bukan, terus gimana sih dia bisa tetap menjalani dua hal itu, jadi bisa saling tukar ini ya informasi dan juga. Ilmu juga. Oke. Nah kalau dari proses pemilihan atau pendaftaran sampai akhirnya grand final gitu, kalau menurut kalian sebenarnya duta budaya yang dicari itu seperti apa sih? Itu orang atau mungkin individu yang seperti apa yang akhirnya mungkin bisa masuk menjadi grand finalis sampai akhirnya jadi mungkin winnernya atau mendapatkan gelar atribut apa? Itu yang cari apanya? Sebenarnya kalau misalnya yang dicari apanya itu banyak faktor ya Kak ya. Jadi tidak hanya sekedar gimana tentang pengetahuan, tapi tentunya look itu penting karena kan kita sebagai duta akan tampil di masyarakat gitu. Selain itu tentang gimana kita public speaking, kemudian gimana kita merangkul teman-teman sama finalis gitu. Itu kan kaitannya sangat erat gimana nanti kita saat terjun ke masyarakat, gimana kita caranya nih mau mengajak masyarakat tuh buat kenal budaya gitu. Jadi sebenarnya aspek dan faktor kenapa bisa jadi duta budaya itu banyak gitu. Karena memang seleksinya kan bertahap ya, mulai dari kayak pengetahuannya, kemudian talentnya gitu. Karena talent pun itu sebenarnya beragam, tapi itulah cara gimana setiap finalis, setiap duta itu mampu menyalurkan kemampuannya sebagai duta. Misalnya tadi yang nari bisa advokasi dengan tarian, mungkin yang suka masak-masak boleh nih advokasi tentang makanan tradisional gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kayak beneran memang bisa digali dari banyak aspek. Betul, dari banyak aspek. Bahkan makanan pun tadi juga ya. Kebetulan kan kalau aku sendiri kan juga di Gizi. Nah, di Gizi pun juga kita belajar makanan-makanan tradisional. Nah, mungkin itu juga jadi salah satu caraku buat memperkenalkan budaya, khususnya makanan tradisional di Jogja gitu. Oke, menarik sekali. Nah, kalau Mei ini kebetulan ini di sini kan menjadi best performance. Mungkin boleh diceritakan juga apa sih yang akhirnya membuat kamu, kalau dari sudut pandang kamu sendiri ya, menjadi best performance? Mungkin karena memang aku sudah punya latar belakang di dunia seni juga, jadi aku juga sudah cukup familiar dengan di atas panggung itu seperti apa, lighting dan sound system di atas panggung seperti apa. Jadi mungkin menurutku yang membawa aku mendapatkan title sebagai best performance adalah karena memang aku sudah biasa di sana dan aku sudah cukup menguasai panggung di antara teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu aja sih dari aku. Jadi memang membantu ya pengalaman sebelum menjadi duta budaya. Dan ketika nanti on stage gitu istilahnya ya. Oke, menarik. Nah ini kan kalau yang kebetulan datang hari ini cewek-cewek ya. Kalau yang dari duta-duta yang laki-laki, mungkin boleh ceritakan juga apa sih yang ditampilkan oleh mereka atau mungkin dinamikanya seperti apa? Adakah juga yang penari atau mungkin yang nembang tadi yang mungkin di kuliner atau seperti apa? Kalau buat penari ada ya Mei ya, ada tentunya teman kita yang laki-laki pun juga menari karena kalau misalnya dibilang aduh kok laki-laki menari, menurut saya jangan dipandang sebelah mata karena bahkan di Jogja pun tari itu ada yang alusan, ada yang gagahan. Jadi
memang ada yang gemulai, ada yang dia gagah gitu. Kemudian kalau misalnya yang laki-laki pun juga ada tadi yang dalang gitu, ada yang memang bisa nembang gitu. Ada juga yang dia basicnya itu content creator, jadi suka jalan-jalan, bisa promosi tempat-tempat wisata di Jogja, kemudian kuliner-kuliner di Jogja gitu, banyak sekali. Jadi emang latar belakangnya sebenarnya banyak ya, Iya, yang betul. perempuan, yang laki-laki pun kurang lebih sama gitu. Oke, Mem mau menambahkan mungkin? Jadi nggak harus oh karena aku cowok nih kayaknya menari nggak bisa, kayaknya kurang. Kadang memang di masyarakat jujur saja masih dipandang sebelah mata nih kalau laki-laki itu menari. Nah itu masih sebenarnya enggak kok. Banyak sekarang itu seniman-seniman laki-laki yang memang udah kemana-mana dengan membawakan solah bawonya atau gerak tubuhnya. Karena tari itu kan bahasa tubuh ya sebetulnya ya, sedangkan bahasa tubuh itu tidak generous, jadi nggak harus laki-laki, nggak harus perempuan. Dan nggak harus kok seorang laki-laki itu kaku kalau di atas panggung kaku dan lain sebagainya, enggak. Jadi balik lagi gimana kita membawa pembawaan diri kita itu seperti apa di atas panggung lah, di masyarakat juga harus seperti apa. Yang penting kita punya misi tentang kebudayaan itu tersampaikan ke masyarakat kayak gitu. Di Jogja sendiri memang banyak seniman-seniman tari laki-laki. Dulu memang di keraton sendiri bahkan penarinya itu awal dulu banget itu memang laki-laki gitu. Oke, menarik ya. Jadi sebenarnya balik lagi tadi mungkin disebutkan ngonten pun juga akan bisa mempromosikan budaya ya. Betul sekali. Misalnya jadi corongnya gitu, Iya. walaupun tidak bisa secara mungkin background atau bakat, punya follower yang banyak juga membantu sekali Iya, ya betul. untuk bisa promosi. Betul. Iya. Apalagi sekarang anak-anak zaman sekarang Gen Z ya, itu pasti sangat update dengan media sosial. Jadi memang gimana, itu challenging juga buat kita, gimana sih kita membawakan misi kebudayaan ini biar bisa masuk ke generasi yang lebih muda lagi, biar generasi yang di bawah-bawah kita itu enggak lupa tentang kebudayaan kita. Jangan sampai nih generasi muda itu ketika ditanya, kamu orang mana? Orang Jogja. Terus kalau di Jogja tuh ada apa aja sih? Cuma bisa jawab gudeg. Itu Iya, kan itu. apa ya, sedikit ini ya, rada aduh miris ya. Iya. Cuman bisa itu aja. Sedangkan sekarang udah bisa lebih luas lagi cakupannya, teman-teman juga bisa lebih aware juga terhadap kebudayaan. Gitu. Oke, ya nanti kita lanjut lagi ya obrolannya, dan untuk Anda kita masih akan mengulik lagi lebih banyak nih, terutama nanti gimana persiapan, ini udah mau grand final Februari ya? Februari. Nah kita tanya juga nanti kepo-kepo persiapannya seperti apa, dan mungkin kesiapan dari angkatan teman-teman yang paling baru 2026 seperti apa keseruannya setelah yang satu ini.